Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Banjir bercampur lumpur Rabu siang terjadi di Lojanan Ilir, Samarinda. Kesal karena diputuskan, seorang pemuda di Kabupaten Berau menyebar video syur kekasihnya. BPJS Kesehatan Wilayah Kalimantan berikan keringanan ke warga yang menunggak membayar premi. MT pemuda berusia 18 tahun ini hanya bisa pasrah saat digelandang oleh unit Reskrim Polsek Segah dan dibawa ke Polres Berau di Tanjung Redep Selasa siang. Pemuda ini ditangkap karena menyebarkan video dan foto syur kekasihnya yang masih berusia 15 tahun. Ironisnya, pria yang mencabuli gadis tersebut tak lain dan tak bukan adalah pelaku. Baur Humas Polres Berau menyebut, foto dan video ini sengaja disebar pelaku karena sakit hati setelah diputus oleh korban. Tersangka juga mengirimkan video mesum itu pada keluarga korban, membuat mereka sakit hati hingga akhirnya melapor ke polisi. Tapi kalau lihat gayanya main, hilangkan di video itu bisa berkali-kali. Ancaman hukumannya minimal 5 tahun. Kasus ini terungkap karena setelah diputuskan si tersangka ini merasa sakit hati terhadap si korban ini, kemudian mengirim foto-foto kepada keluarganya, Setelah diputus, kemudian tersangka ini sakit hati dan mengirimkan beberapa video, beberapa foto telanjang dia kepada kakaknya. Akhirnya kakaknya juga keberatan mengadukan ke Polsek Segah. Tersangka akan menjalani hukuman penjara karena dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak di bawah umur. Amir Hamzah, Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Muhammad Maslih akhirnya ditangkap polisi. Ia dituduh menyebar teror di rumah-rumah ibadah di Kutai Kartanegara, Samarinda, dan Balikpapan. Polisi menangkapnya di salah satu rumah ibadah di Tenggarong Selasa dini hari. Kapolres Kutai Kartanegara menyebut, semuanya berasal dari keresahan pengelola rumah ibadah menyusul ancaman yang ditulis di selembar kertas dan ditaruh di dekat mimbar imam dan khotib. Di surat itu, pelaku meminta agar pengelola rumah ibadah menyiapkan sejumlah uang yang ditaruh di tempat terbuka. Pelaku mengancam akan melukai mereka jika permintaannya tidak dipenuhi. Terduga pelaku melakukan perbuatan tersebut karena faktor ekonomi. Karena tidak ada keluarga yang memperhatikan, sehingga ingin mendapatkan sejumlah uang untuk makan dan kebutuhan pakaian sehari-hari dengan cara mengambil kotak amal di tiap-tiap lokasi masjid, warung, serta toko, dan juga dengan cara memberikan selembaran yang bertuliskan ancaman untuk menyiapkan uang dan mengancam untuk membunuh apabila uang tidak disiapkan. Selain menebar ancaman, pelaku ternyata sudah membobol kotak amal yang berisi uang. Akibat ulahnya itu, pelaku kini terancam 7 tahun penjara. Amir Hamzah, Faidil Adha melaporkan dari Kutai Kartanegara.
Wajah lesu ditampilkan Musa, pria berusia 23 tahun ini saat ditangkap polisi usai mencuri sepeda motor di Balikpapan Selatan. Modusnya yakni menyasar sepeda motor yang diparkir namun kuncinya masih menempel. Polisi menyita 3 sepeda motor hasil curian. 2 sepeda motor dicuri dengan memanfaatkan kelengahan pemilik. Sedangkan 1 sepeda motor dicuri dengan cara merusak kuncinya. Kepada polisi, tersangka mengaku sepeda motor hasil curian ini dimanfaatkan untuk bekerja. Jadi pada siang hari ini kalau untuk yang dua motor itu karena kelalaian, artinya mereka memanfaatkan situasi yang ada, kemudian dia mengambil kunci, kemudian mereka mengambilnya. Kemudian kalau yang satunya yang kita temukan itu dalam bentuk menggunakan kunci T. Mungkin itu rekan-rekan. Perbuatan jahatnya tersebut bakal mengantarkan Musa hidup dalam penjara untuk waktu 5 tahun. Hukuman itu harus dihadapi karena polisi menjeratnya dengan pasal pencurian disertai pengerusakan. Amir Hamzah, David Purba melaporkan dari Balikpapan.